Saya buka ya. Sore ini kami akan melakukan konferensi pers berkaitan dengan perkara atas nama Dedi Agus Afrianto dan kawan-kawan yang didakwa melakukan tindak pidana penistaan agama. Pertama akan kami sampaikan kronologis perkara ini. Pertama bahwa SPDP dari penyidik Polres Pematang Siantar kami terima pada tanggal 8 Oktober tahun 2020. Tahap 2 yaitu penyerahan berkas pada tanggal 11 Desember tahun 2020. Berkas diterima, kemudian dilakukan penelitian oleh jaksa peneliti, dan pada tanggal 23 Desember 2020 ada petunjuk yaitu tertuang dalam P19 oleh jaksa peneliti. Setelah dilakukan penyempurnaan dari berkas tersebut, penyidik menyerahkan kembali kepada kejaksaan kepada penuntut umum pada tanggal 19 Januari tahun 2021 yang kemudian telah dinyatakan lengkap oleh jaksa peneliti tanggal 2 Februari tahun 2021. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021 telah diserahkan tanggung jawab dari penyidik Polres Pematang Siantar ke Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, bahwa sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum akan menentukan apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak. Setelah saya selaku Kajari melakukan penelitian atas layak atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar berdasarkan kewenangan dan undang-undang, maka dalam hal ini ditemukan atau kekeliruan dari jaksa peneliti dalam menafsirkan unsur sehingga tidak terpenuhnya unsur-unsur yang didakwakan kepada para terdakwa. Berdasarkan pasal 14 huruf H junto pasal 140 ayat 2 huruf A KUHP, maka pada hari ini Rabu tanggal 23 Februari tahun 2021 kami mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, yaitu surat ketetapan penghentian penuntutan nomor B garis datar 505 garis miring L.2.12 garis miring EQ.2 garis miring 02 garis miring 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar membaca: 1. Berkas perkara hasil penyidikan dari Polres Pematang Siantar nomor BP 139 garis miring 12 Romawi garis miring 2020 garis miring Reskrim tanggal 0 Januari 2021 dalam perkara atas nama 1. Terdakwa Dedi Agus Afrianto, 2. Terdakwa Rin Egi Pradana, 3. Terdakwa Eko Syah Papandi Siregar, 4. Terdakwa Roni Sibarani, dan kedua, berita acara pendapat jaksa penuntut umum tanggal 23 Februari tahun 2021 menimbang A. Kasus posisi bahwa Sakia meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020 pukul 16.38 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jasamin Saragi Pematang Siantar dan diduga meninggal karena virus COVID-19. Setelah dirawat isolasi selama 2 hari, selanjutnya
pada pukul 20.00 dilakukan pemulasaraan terhadap jenazah tersebut oleh keempat terdakwa di ruang jenazah RSUD Dr. Dasamin Saragih, Kota Pematang Siantar, bahwa suami Zakiah atas nama Fauzi Munti melihat jenazah istrinya dimandikan oleh laki-laki, yaitu keempat terdakwa yang bukan muhrimnya, di mana terdakwa 1, Dedi Agus Afrianto, bertugas membersihkan jenazah dibantu dengan terdakwa 2, Rin Egi Pradana, dan terdakwa 3, Eko Syah Prapandi Siregar, menyiapkan peralatan dibutuhkan, dan terdakwa 4, Roni Sibarani, bertugas melakukan dokumentasi kegiatan tersebut dengan cara memfoto setiap tahap kegiatan pemulasaraan tersebut. Bahwa saksi Fauzi Munti melihat langsung kegiatan tersebut dengan cara masuk ke dalam ruang pemulasaraan dan melihat melalui pintu situasi di dalam kamar jenazah. Dan pada saat pembersihan, saksi Munti melihat pakaian istrinya dibuka dan sampai telanjang dengan alasan untuk membersihkan kotoran. Dan atas perbuatan keempat terdakwa, saksi Fauzi Munti merasa keberatan karena sebelumnya kepada saksi dikatakan bahwa yang memandikan jenazah istrinya adalah petugas yang telah mendapatkan sertifikasi Bilal Mayit dari MUI. Namun tidak ada dijelaskan bahwa petugas tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sehingga selanjutnya saksi melaporkan keempat terdakwa ke Polres Pematang Siantar. Pasal yang disangkakan pasal 156A KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. B. Alasan-alasan untuk kepentingan penuntutan. Tidak terdapat cukup bukti. Selanjutnya, mengingat 1. Ketentuan yang diatur dalam pasal 14H junto pasal 140 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan 1. Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa Dedi Agus Afrianto dan kawan-kawan karena tidak terdapat cukup bukti. Kami ulangi, tidak terdapat cukup bukti. Kedua, surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila di kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penuntut umum. Kedua, ada putusan pra-peradilan atau telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penghentian penuntutan tidak sah. Ketiga, turunan dari surat ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan, keluarga, ahli waris untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Pematang Siantar pada hari ini tanggal 23 hari ini 24 ya, kami koreksi. Hari ini tanggal 24 Februari tahun 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar selaku penuntut umum Agustinus Wiono. Sekian. Keempat terdakwa mengakui ada melakukan pemulasaraan jenazah atas nama almarhumah Zakiah dan ada membuka pakaian di sini sampai telanjang semata-mata bertujuan untuk membersihkan kotoran jenazah yang masih melekat di dalam tubuh jenazah dan dihubungkan dengan pada waktu yang mendesak karena jenazah suspek COVID-19 dengan tidak menunggu waktu lama di dalam penanganannya. Dan perbuatan tersebut harus dilakukan sehingga dengan demikian niat jahat atau mens rea dari keempat terdakwa untuk menodai agama Islam atau suatu agama yang ada di Indonesia dengan cara memandikan jenazah wanita muslim yang bukan muhrimnya dan membuka baju sampai telanjang tidak ditemukan adanya niat dari keempat terdakwa. Dengan demikian kami simpulkan bahwa kesengajaan ini belum terpenuhi di dalam perkara ini. Ini para pelaku ini juga melakukan itu berdasarkan suatu tugasnya
tugas untuk pemulasaraan jenazah COVID. Intinya kasus ini ditutup ya Pak? Ditutup, dihentikan. Apakah mereka sudah dapat dikatakan sebagai terdakwa walaupun masih belum disidang Pak? Istilah terdakwa tersangka begitu masuk kepada tahap penuntutan itu sudah terdakwa. Kalau masih dalam penyidikan ada tersangka. Jadi kalau udah terdakwa. Ya. Apakah dicabut ya Pak ya? Secara otomatis kan Apakah otomatis. terhadap jaksa peneliti akan dilakukan pembinaan Pak dari lembaga kejaksaan di Siantang atau Ini bukan kewenangan saya untuk memeriksa dan lain sebagainya. Nanti kan pimpinan akan melihat dan mengkoreksi dari perbuatan. Pak, apakah turunnya SKP 2 ini ada intervensi dari pihak lain Pak? Kejaksaan? Ini kewenangan mutlak penuntut umum berdasarkan pasal 14H dan junto pasal 140 KUHP hukum acara pidana. Mungkin ada lagi. Jadi unsur sengaja di muka umum. Mungkin kami bisa jelaskan unsur yang di muka umum yang tidak terbukti. Bahwa di muka umum di sini, kalau menurut pendapat R. Susilo dalam bukunya KUHP beserta komentarnya, dikatakan bahwa perbuatan dapat dikatakan di muka umum adalah tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh banyak orang. Bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat dalam berkas perkara, diperoleh fakta bahwa rumah sakit, khususnya ruang jenazah korban, bukan tempat umum dan bebas dikunjungi umum atau tidak semua orang bisa memasukinya, sehingga tidak dapat disebut sebagai tempat di muka umum. Dalam unsur ini, khususnya dalam perkara ini yang terjadi pada masa pandemi COVID-19, sebagaimana Kepres 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional, maka akses untuk masuk ke ruangan tersebut sangat terbatas. Dengan demikian, uraian tersebut menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti. Kemudian yang ketiga, ini ada 3 unsur. Unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. Bahwa dari keterangan ahli dalam berkas perkara, keempat terdakwa ada melanggar 2 ketentuan, yaitu SPO dari Rumah Sakit Umum Dr. Jasamin Saragih nomor 12A/TM/7 Romawi /2020 tanggal 7 Juli tahun 2020 tentang penanganan jenazah infeksius via dompet dan atau airborne pada poin D angka 7 dan Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 tanggal 27 Maret tahun 2020. Bahwa namun demikian, perbuatan memandikan jenazah yang dilakukan oleh orang yang bukan muhrimnya dan perbuatan membuka pakaian jenazah wanita muslim oleh orang yang memandikan bukan muhrimnya yang dilakukan oleh keempat terdakwa bukan dengan maksud untuk melakukan penodaan agama atau melecehkan suatu agama. Namun perbuatan itu murni dilakukan untuk melaksanakan tugas berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pematang Siantar nomor 800/9152/9 Romawi /2020 tanggal 1 September tahun 2020 tentang revisi tim penanganan kewaspadaan dini kejadian luar biasa dan penyakit infeksi new emerging dan pre-emerging Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jasamin Saragih Kota Pematang Siantar yang dikeluarkan dalam kondisi darurat sesuai dengan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Bahwa dengan demikian, pelanggaran prosedur yang dilakukan keempat terdakwa belum termasuk sebagai perbuatan penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia. Bahwa dengan demikian unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat pemusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama yang dianut di Indonesia tidak terpenuhi
dalam perkara ini. Itu untuk unsur-unsur yang tidak terpenuhi gimana? Teman-teman masih ada tanya? Atau udah cukup? Ada 3 kan tadi, sengaja, muka umum, sama mengeluarkan perasaan melakukan perbuatan untuk penyalahgunaan penodaan agama. Haris. Mungkin ada pertanyaan?